Pemirsa, serakah apa enggak ya kalau seseorang itu, katakanlah seorang menteri itu memiliki 30 jabatan atau posisi, ya. Sementara di negara ini banyak juga orang-orang pinter yang sempoyongan untuk nyari kerja gitu ya. Oh, ini serakah apa enggak? Yaitu pertanyaan itu harus dikembalikan kepada dirinya sendiri, pemirsa. Yang kedua itu adalah asas kepatutan. Itu penilaian sosial. Kalau peraturan atau aturan, wah itu mah gampang untuk dibuat, ya. Mau seperti apa juga peraturannya bisa disesuaikan, ya kan? Tapi kalau 30 jabatan atau posisi dan itu menentukan bagi negara, ini memang jenis manusia super. Super apa? Kita tidak tahu gitu kan. Gimana itu kira-kira ya kalau 30 posisi atau 30 jabatan itu membutuhkan perhatian yang sama. Sementara badannya cuma satu, ya, hidungnya cuma satu, matanya cuma dua, bagaimana dia akan eh, perhatian terhadap posisi-posisi itu. Zalim nggak dia terhadap posisi yang diembannya itu? Apa mungkin nggak malah kacau? Itu juga tergantung pada penilaian rejimnya. Kalau penilaian rejimnya mengatakan oke, nggak ada masalah, ya kan? Ya nggak apa-apa gitu. Cuma memang Indonesia ini kan banyak sekali pengangguran. Dan jangan lupa pemirsa, pengangguran yang ada di negeri ini banyak yang S1. S2 saja ngos-ngosan untuk menutup biaya hidup sehari-hari. Memang rangkap jabatan, katakanlah menjadi dosen. Jadi dosen satu di satu perguruan tinggi dapat 1,5 juta. Di perguruan tinggi lain dapat 1,5 juta. Dia bisa 4 sampai 5 pontang-panting dia itu untuk mendapatkan uang segitu. Itu karena apa? Ngejar setoran. Kalau enggak bisa nyekolahkan anak coba. Nah ini Menteri Ekonomi yang sekarang sedang disorot gitu ya. Bahkan dikatakan oleh Rizal Ramli ya, Menteri Ekonomi kok ngertak kayak preman aja gitu kan. Ya mungkin memang seperti itu mungkin ya kan, kita tidak bisa memastikan, tetapi memang pemirsa dalam sebuah acara ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini mengaku rangkap jabatan hingga 30 posisi ya. Menteri ini sendiri loh ya yang ngaku ya, rangkap jabatan hingga 30 posisi. Hal ini terjadi karena beberapa lembaga memang meminta Menteri Keuangan tersebut untuk menduduki posisi tersebut. Ya, apa apa namanya? Ya namanya permintaan ya, mestinya kan ada maksudnya. Kalau yang menjadi Menteri Keuangan ini itu menjadi posisinya katakanlah sebagai apa gitu ya. Mungkin lembaga ini bisa bermain seenaknya. Toh ada menteri yang bisa diandalkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, menterinya ya oke-oke aja kan. Dia yang minta bukan gua gitu. Ini sama dengan orang ya, andekan saja ini ya, Menteri Indrawati itu makan gitu kan, sudah habis 20 porsi piring sekali makan. Ya karena sekali waktu ini jabatannya ini kan. Terus ada orang lain lagi, Bu tolong dong ini satu piring lagi satu porsi atau satu posisi dihabisin, makan lagi. Terus ditanya, kamu kok belodok amat sih, gitu kan? Belodok itu bahasa Jawa, nggak tahu kalau bahasa di sini ya. Belodok itu nggak ada habisnya perutnya, gitu kan? Lo diminta untuk ngabisin, ada lagi datang mau minta lagi untuk dihabisin. Terus begitu sampai 30 piring misalnya, keren nggak? Ya, hanya saja ini sudah barang tentu adalah piring imajinal atau makanan imajinal. Kekuasaan juga seperti itu. Rakus atau tidak itu ya tergantung dari bagaimana menilai. Tapi kalau 30 posisi bagaimana nggak bisa disebut rakus ya? Tapi ya nggak tahu lah. Ya, tapi yang jelas adalah Sri Mulyani mengakui hal ini. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada 39 orang di Departemen Keuangan yang kabarnya itu rangkap jabatan jadi berbagai komisaris dan lain sebagainya, itu sudah ada contohnya pemirsa. Ini kan sedang rame-ramenya nih pemirsa, termasuk ketua Direktorat Pajak itu, ya, siapa itu namanya, itu juga ternyata komisaris di sini, komisaris di sana. Sama di banyak departemen keuangan orang-orangnya itu menjadi komisaris dan pendapatannya 1 bulan bisa miliaran rupiah. Oh ternyata mereka sebetulnya nggak jauh-jauh dari sekedar mencontoh Sri Mulyani. Itu masalahnya itu. Dan Sri Mulyani juga memberikan contoh beberapa jabatan yang masih Yamban saat ini seperti Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, Wakil Ketua dan anggota dari SKK Migas. Ya kan, dia yang ngatur anggaran,
Kalau migas misalnya, SKK migas misalnya atau apa yang migas itu minta ya karena yang punya anggaran Sri Mulyani ya oke aja kan begitu. Hingga anggota Dewan Energi Nasional. Sama semuanya, bahasa semua. Gratiskah ini? Menteri Keuangan ini mendapatkan posisi-posisi ini gratis? Saya sih nggak percaya. Nggak tahu kalau orang lain ya, saya nggak percaya. Orang yang namanya materialis, yang dalam pikirannya itu uang, pemirsa. Setiap energi yang dikeluarkan itu harus punya nilai uang. Bahkan menurut saya posisi-posisi itu pun bisa menjadi alat tawar-menawar berapa, gitu kan? Kamu ngasih posisi saya seperti ini nih, wani piro mbayare. Mungkin akan seperti itu. Ya, ini memang tragedi bagi bangsa di mana pengangguran terpelajar di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Sementara sisi lain banyak orang rangkap jabatan habis-habisan sampai dia itu nggak punya kesempatan, nggak punya waktu untuk merenung siapa sebetulnya dirinya itu. Apakah masih manusia atau keserakahan itu sudah membunuhnya sebagai manusia yang sisanya hanya badannya sebagai manusia atau dalam bahasa media atau apa itu tinggal menjadi tikus-tikus berdasi.